Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tutor dan teman-teman, semoga sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Hendri Yunan, NIM 0543899996. Saya dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan atau mempraktikkan tugas 3 mata kuliah struktur data STSI 4104. Dalam tugas 3 kali ini mungkin kita akan membahas implementasi depth first search dan breadth first search. Kita coba lihat tugasnya ya teman-teman, kita coba lihat soalnya. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Kemudian soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS, kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi depth first search dan breadth first search dalam bahasa Java lengkap dengan trace langkah demi langkahnya. Oke, langsung saja kita kerjakan soalnya. Kita buka aplikasinya atau kita mengerjakannya dengan menggunakan Visual Studio Code teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menggunakannya atau menggunakan yang lain seperti NetBeans. Oke, di sini saya sudah membuat kode-kodenya, sudah membuat 2 kelas yaitu grep DFS trace, kemudian dan grep BFS trace. Oke. Saya sudah membuat kode-kodenya teman-teman. Mungkin nanti bisa dilihat teman-teman. Oke. Sebelumnya tujuan video ini saya akan menjelaskan struktur graf 8 node A1 sampai A8, kemudian menjelaskan kode Java untuk DFS dan BFS, kemudian menunjukkan trace eksekusi di terminal dan membangun path hasil pencarian. Kemudian yang akan saya tampilkan yaitu diagram graf dan adjacency list, kemudian kode sumber graf DFS trace dan graf BFS trace. Demo menjalankan program untuk mencari nilai N. Oke. Sekarang saya tunjukkan struktur graf yang kita gunakan. Graf memiliki 8 node bernama A1 sampai A8. Nilai pada tiap node saya tetapkan sebagai berikut. Oke. Di sini saya membuat graf A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 8, A4 sama dengan 2, A5 sama dengan 7, A6 sama dengan 1, A7 sama dengan 9, A8 sama dengan 4. Kemudian hubungan antar node dalam bentuk adjacency list adalah A1 terhubung ke A2 dan A3, A2 terhubung ke A1, A4 dan A5, A3 terhubung ke A1, A6 dan A7, A4 terhubung ke A2, A5 terhubung ke A2 dan A8, A6 terhubung ke A3 dan A8, A7 terhubung ke A3, kemudian A8 terhubung ke A5 dan A6. Saya juga menampilkan diagram graf di layar untuk lebih mudah diikuti. Oke, sebelum masuk ke DFS dan BFS, saya jelaskan struktur kode umum. Kedua program menggunakan 3 komponen utama, yaitu array values untuk menyimpan nilai tiap code, kemudian adjacency list untuk menyimpan hubungan antar node, kemudian array parent untuk membangun jalur ketika target ditemukan. Oke, perbedaan utama antara DFS dan BFS adalah struktur data yang digunakan. DFS menggunakan stack untuk menelusuri sedalam mungkin, sedangkan BFS menggunakan queue untuk menelusuri per level. Sekarang saya akan menjelaskan kode DFS baris per baris. Oke. Di bagian atas kita mendefinisikan array values yang berisi nilai A1 sampai A8.
Label node dibuat untuk memudahkan tampilan. Adjacency list diinisialisasi sebagai array list. Kemudian metode add menambahkan edge tak berarah antara dua indeks node. Pada metode DFS search trash, kita membuat array visit untuk menandai node yang sudah dikunjungi dan array parent diisi min 1 sebagai nilai awal. Kita menggunakan EQ sebagai stack dan melakukan stack flush pada node awal. Di dalam loop utama kita tampilkan isi stack sebelum pop, lalu pop satu node. Jika node sudah visit, kita lanjutkan ke iterasi berikutnya. Jika belum, kita tandai visit dan cek apakah nilai node sama dengan target. Jika cocok, kita bangun path dengan mengikuti parent dari node ke node awal lalu membalik urutan. Jika belum cocok, kita iterasi tangga node, dan untuk setiap tangga yang belum visit, kita set parent dan push ke stack. Di akhir setiap langkah kita tampilkan visit dan isi stack untuk trash. Oke, kita lihat teman-teman, kodenya bisa dilihat. Oke, helper untuk menampilkan isi stack dengan label. Kode-kodenya helper untuk menampilkan visit set. DFS interaktif dengan trash, DFS trash. Oke, bisa dilihat teman-teman. Tambah tetangga stack. Oke. Oke. Kita bisa lihat kode-kodenya teman-teman, baris per baris. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjalankan program grab DFS trash ini di terminal. Target yang dicari adalah nilai 9. Kita coba ya teman-teman, kita run Java. Oke, kita start dulu. Oke, mulai DFS trash. Start A1, target value 9. Oke, langkah pertama, stack sebelum pop berisi A1. Kita pop A1, tandai A1 visit, nilai A1 adalah 5. Bukan target. Kita lihat tetangga A2 dan A3 lalu push keduanya. Parent A2 dan A3 di set menjadi A1. Stack setelah push berisi A2 dan A3. Kemudian langkah kedua, stack sebelum pop berisi A2 dan A3. Kita pop A3, tandai A3 visit, nilai A3 adalah 8, bukan target. Tetangga A3 adalah A1, A6, A7. A1 sudah visit sehingga di skip. Kita push A6 dan A7. Parent A6 dan A7 di set menjadi A3. Stack sekarang berisi A2, A6, A7. Kemudian langkah ketiga, stack sebelum pop berisi A2, A6, A7. Kita pop A7, tandai A7 visit. Nilai A7 adalah 9, sama dengan target. Kita bangun path dengan mengikuti parent A7, parent A3, A3, parent A1. Path menjadi A1, kemudian A3, kemudian A7. DFS selesai dan mengembalikan path ini. Oke, kita bisa lihat teman-teman. Path ditemukan A1, A3, A7. Jadi nilai atau target kita tadi awalnya nilai 9 itu ditemukan di A7, nilai cocok ditemukan di A7. Oke. Jadi gitu teman-teman, berhasil ya teman-teman. Kita mencari nilai N-nya 9. Oke. Apa? Ini dulu. Sekarang selanjutnya saya akan membuka kelas kedua atau file kedua, yaitu grab DFS trash Java. Struktur awal sama seperti DFS, values, label, agency list, dan add. Pada metode BFS trash kita membuat array visit dan parent. Kita menggunakan QW untuk menyimpan node yang akan diproses. Node awal di NQW dan langsung ditandai visit. Di dalam loop utama kita tampilkan isi QW sebelum pull, lalu pull satu node. Kita cek nilai node, jika cocok kita bangun path sama seperti di DFS. Jika tidak cocok, kita iterasi tetangga node, dan untuk setiap tetangga yang belum visit, kita set visit. Set parent, lalu NQW tetangga tersebut. Di akhir setiap langkah kita tampilkan visit dan isi QW untuk trash.
Oke, bisa dilihat teman-teman, ini kode-kodenya. Oke, values, add key, QE, visit, to label, BFS dengan trash, BFS search trash. Oke, QE, kemudian oke, bisa dilihat teman-teman kode-kodenya di layar. Oke, add key. Oke. Sekarang coba saya run ya teman-teman, saya jalankan Grab BFS Trash ini di terminal dengan target 9 sama seperti DFS tadi. Oke, kita run. Oke, mulai BFS Trash teman-teman, kita nanti bacakan langkahnya satu persatu. Oke, langkah pertama, QE sebelum pool berisi A1, kita pool A1, nilai A1 adalah 5, bukan target. Kita NQI tetangga A2 dan A3, kemudian parent A2 dan A3 diset menjadi A1. QI setelah NQI berisi A2, A3. Oke. Kemudian step kedua atau langkah kedua, QI sebelum pool berisi A2, A3. Kemudian kita pool A2, nilai A2 adalah 3, bukan target. Kita NQI tetangga baru A4 dan A5. Parent A4 dan A5 diset menjadi A2. QI sekarang berisi A3, A4, A5. Oke. Kemudian step ketiga, langkah ketiga, QI sebelum pool berisi A3, A4, A5. Kita pool A3, nilai A3 adalah 8. Bukan target, kita NQI tetangga baru A6 dan A7. Parent A6 dan A7 diset menjadi A3. QI sekarang berisi A4, A5, A6, dan A7. Oke. Kemudian step keempat, langkah keempat sampai langkah 4 sampai 6. Kita pool A4, A5, A6 secara berurutan, masing-masing bukan target. Akhirnya kita pool A7. Nilai A7 adalah 9. Cocok kita bangun pet A7 parent A3, parent A1, pet menjadi A1, menjadi A3, menjadi A7. Dan BFS selesai teman-teman. Oke. Bisa dilihat teman-teman dari tadi dari step pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6. Kemudian ke-7, pada step ke-7 ini kita menemukan nilainya. Nilai not atau nilai N yang 9 itu kita temukan di A7. Nilai cocok ditemukan di A7. Pet ditemukan dari A1, A3, kemudian A7. Oke. BFS selesai. Oke. Saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan dan kapan menggunakan DFS dan BFS. DFS menelusuri sedalam mungkin, cocok bila solusi diharapkan berada jauh di satu cabang atau bila memori terbatas pada graf sangat besar. BFS menelusuri per level dan menjamin menemukan solusi dengan jumlah edge paling sedikit dari node awal, cocok untuk mencari jarak terpendek dalam graf tak berbobot. Pada contoh ini, kedua algoritma menemukan pet yang sama namun urutan penelusuran berbeda. Oke, jadi untuk grab DFS trace dan grab BFS trace tadi berhasil ya teman-teman. Kita mencari nilai 9. Udah ditemukan tadi. Kemudian bisa ya teman-teman, berhasil. Oke. Mungkin itu saja penjelasan dan demo implementasi DFS dan BFS lengkap dengan trash. Kemudian kode sumber saya sertakan dalam file Java yang diunggah. Oke, dan link video ini saya lampirkan pada file PDF tugas. Mungkin itu saja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.